Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6721 dia ada di sana. Ketakutan. Rasa perih di mata kirinya jauh lebih ringan daripada rasa sakit di hati Jie Tianran, karena saat ini Jie Tianran merasa bahwa pedang Chu Feng tidak menembus mata kirinya. Pedang ini menembus kesombongan dan harga dirinya. Keputusasaan berubah menjadi kemarahan yang tak berujung. Chu Feng. Raungan Jie Tianran menggema di langit berbintang. Pada saat yang sama, kekuatan formasi penghalang yang dahsyat menyelimutinya, berubah menjadi beberapa rantai dan bilah tajam yang menusuk ke arah Chu Feng. Namun Chu Feng dengan tenang menghunus pedang petir apinya, dan dengan gerakan pedang yang dramatis ia mundur ke langit berbintang yang jauh, namun rantai pelindung yang masif itu menjadi semakin banyak dan tebal. Kemudian, wujud mereka berubah bertransformasi menjadi naga formasi raksasa yang menyerbu ke arah Chu Feng dengan raungan yang mengguncang bumi. Itu bukan formasi sederhana, itu adalah formasi yang bertumpuk. Semakin banyak naga yang muncul, kekuatan mereka juga akan terus meningkat. Namun Chu Feng dengan mudah menghindari serangan-serangan itu. Meskipun jumlah naga semakin banyak dan mereka bergerak semakin cepat, tak satu pun dari mereka yang mampu menyentuh Chu Feng. Adegan ini membuat Baili Sukong dan para tetua netral mengepalkan tinju dan menggertakkan gigi karena marah. Mereka benar-benar khawatir. Lagi pula tingkat kultivasi mereka tidak lemah. Menurut mereka akan sulit bagi mereka untuk menahan bahkan satu naga formasi itu. Namun saat ini ada begitu banyak naga yang mengepung Chu Feng. Jie Tianran, dasar bajingan tua yang hina, kau berjanji kalau tuan mudaku tidak menggunakan seni bela diri, kau tidak akan menggunakan formasi penghalang atau harta karunmu. Apa yang kau lakukan sekarang? Jie Tianran, tidak heran kau tidak punya anak laki-laki dengan karaktermu, bahkan jika kau punya anak laki-laki, dia akan menjadi anak yang tidak punya anus. Saat ini, di Jimo Qianzhou, Chen Hui dan anggota sekte penjara lainnya semuanya mengumpat dengan keras, namun Jie Tianran tidak akan pernah memperhatikan mereka. Tatapan mata Jie Tianran yang dipenuhi niat membunuh tertuju sepenuhnya pada Chu Feng. Dia menolak untuk melihat ke tempat lain. Jie Tianran, ada yang salah dengan cucumu. Bahkan dengan formasi seperti ini, kau tetap tidak bisa mengalahkannya. Meskipun senjata ilahinya berasal dari sumber yang hebat, itu tetap hanya senjata ilahi. Senjata itu dapat meningkatkan kekuatan tempur, tetapi tidak sebanyak ini. Kita harus berhenti menahan diri dan melenyapkannya secepat mungkin. Iblis tua dalam tubuh Jie Tianran memberikan pengingat. Jie Tianran bahkan tidak repot-repot menjawab karena dia sudah kehilangan satu lengan dan buta di satu mata. Apakah dia masih tidak serius dalam pertempuran ini? Jika mereka dibiarkan lebih lama lagi, Chu Feng mungkin akan mencabik-cabik mereka. Dia telah mengaktifkan kekuatan jimat terlarang, memulihkan kekuatan tempurnya ke tingkat yang dibutuhkan untuk melawan formasi besar sekte penjara. Tiba-tiba Chu Feng mengayunkan pedang petir api di tangannya. Energi pedang yang dahsyat menyapu kehampaan dan naga-naga formasi yang tampaknya perkasa itu sama sekali tidak berdaya di hadapannya. Semuanya hancur berkeping-keping. Raungan naga itu berhenti, formasi itu lenyap dan langit berbintang tempat naga-naga sebelumnya berputar-putar kini kembali cerah. Saat ini, hanya Chu Feng yang tersisa sedang mengacungkan pedangnya. Dia berdiri di sana. Tuan muda, dia praktis adalah dewa perang. Pada saat itu, bahkan Chang Li pun tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget. Menurutnya bahkan susunan pertahanan ampuh yang telah mereka aktifkan dengan kekuatan artefak suci pun hampir tidak mampu menahan serangan yang baru saja diaktifkan oleh Jie Tianran.
Namun Chu Feng menghancurkannya dengan begitu mudah yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Kekuatan tempur Tuan Muda terlalu dilebih-lebihkan. Apalagi Jie Tianran, bahkan jika ratusan atau ribuan dewa surgawi tingkat ke-7 bergabung, mereka mungkin tidak akan mampu menandingi Tuan Muda, kan? Liexian juga menyeringai, lebar wajahnya dipenuhi kengerian. Menurut pendapatku, bahkan jika 10.000 dewa surgawi tingkat ke-7 bergabung, mereka mungkin tidak akan mampu melukai Tuan Muda sedikit pun, kata Ting Yun. Apa? 10.000? Para pihak netral lainnya ternganga heran karena meskipun kekuatan tempur Chu Feng sangat menakutkan, ketika Ting Yun menyebutkan 10.000 orang, mereka masih merasa itu agak berlebihan. Pada level yang sama, kuantitas dapat menutupi perbedaan kekuatan tempur. Satu orang melawan 100 orang saja sudah belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi satu orang melawan 1.000 orang adalah sebuah berlebihan. Ting Yun bahkan lebih keterlaluan, mengatakan bahwa 10.000 orang tidak sebanding dengan Chu Feng. Kepribadian Guan Ting Yun sedemikian rupa sehingga dia bukan tipe orang yang berbicara omong kosong. Dia selalu berbicara dengan sangat serius. Tiba-tiba, seluruh langit berbintang bergetar hebat, sebuah sensasi yang dapat dirasakan dengan jelas bahkan oleh mereka yang berada di zaman para dewa, berpusat pada Chu Feng. Ruang hampa mulai terkoyak ke segala arah dan formasi kekuatan yang sangat besar melonjak keluar seperti gelombang pasang dengan cepat menyatu. Namun setelah diperiksa lebih teliti ternyata itu bukanlah gelombang pasang sama sekali. Tempat itu dipenuhi oleh tentara formasi yang tak terhitung jumlahnya. Itulah sebabnya pada pandangan pertama tampak seperti gelombang pasang yang mengalir. Aura yang begitu kuat. Bagaimana mungkin gelombang formasi itu bisa begitu menakutkan? Meskipun mereka baru saja menyaksikan kemampuan Chu Feng, para anggota sekte penjara tetap saja merasa merinding melihatnya ketika melihat formasi saat ini. Formasi itu meliputi area yang sangat luas dan bergerak begitu cepat sehingga dalam sekejap mata, mereka membentuk sebuah dunia dan dunia yang sangat besar pula dan Chu Feng terjebak di dalam. Hal yang paling menakutkan adalah semua formasi prajurit penjaga itu mengenakan baju zirah emas, memegang tombak emas dan tubuh mereka bermandikan cahaya membuat mereka tampak sakral seperti prajurit surgawi. Pada saat itu, semua prajurit penjaga bergerak serempak mengangkat tombak mereka tinggi-tinggi. Mereka semua mengincar orang yang sama, yaitu Chu Feng. Saat Jie Tianran membuat segel tangan, wajahnya meringis dan semua prajurit formasi secara bersamaan menembakkan tombak penghalang mereka ke arah Chu Feng. Meskipun dihujani tombak emas dari segala arah, Chu Feng tetap tenang. Kemudian Chu Feng mengayunkan pedangnya, energi pedang melonjak kemana-mana. Dengan suara dentuman yang memekakan telinga, dunia luas yang dibentuk oleh prajurit formasi yang tak terhitung jumlahnya terbelah menjadi dua. Semua prajurit formasi berbaju zirah tampaknya langsung kehilangan dukungan mereka dan mulai lenyap terbakar. Bagaimana mungkin itu terjadi? Pada saat itu, Jie Tianran mungkin karena pengeluaran energi yang berlebihan akibat mengaktifkan formasi tersebut mulai berdarah dari kedua hidungnya. Namun dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan cedera yang dialaminya karena menurutnya formasi menyerang ini sudah cukup untuk mengalahkan lawan manapun yang setara. Ia mampu menghancurkan satu dunia demi dunia lainnya, namun itu hancur berkeping-keping oleh pedang Chu Feng. Jie Tianran terkejut, dan para anggota sekte penjara bahkan lebih tidak percaya. Ting Yun, kau benar, dengan kekuatan tempur Tuan Muda kita bahkan 10.000 dewa surgawi dari alam yang sama mungkin tidak akan mampu menandinginya, Liexian berkata pada Ting Yun. Pada saat itu, Jie Tianran mulai batuk hebat dengan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya setiap kali batuk. Wajahnya pucat pasi dan ia berkeringat deras. Dalam sekejap mata,
Berat badannya turun drastis dan ia menjadi lemah seperti orang yang sekarat. Terlihat jelas betapa formasi tersebut telah menguras tenaganya. Jie Tianran, apakah hanya ini saja trik yang kau punya? Melintasi langit berbintang yang luas, Chu Feng bertanya dengan suara berat. Hehehe. Namun Jie Tianran yang sudah melemah kembali tertawa. Namun setiap kali tertawa, ia tak bisa berdiri tegak, terhuyung-huyung seolah tertawa pun menjadi beban baginya dan dia tampak agak gila. Apakah Jie Tianran ini sudah gila? Jimo Qianzhou bergumam sendiri. Siapapun akan hancur dalam situasi ini. Rasanya sangat tidak berdaya. Baili Sukong juga menghela napas. Lagi pula dia pernah menjadi musuh Chu Feng, jadi secara tidak sadar dia menempatkan dirinya di posisi Chu Feng dan bertanya-tanya bagaimana perasaannya jika dia menghadapi Chu Feng seperti ini sekarang. Jawabannya hanya dua kata, yaitu putus asa. Chu Feng, aku akui kau punya beberapa trik jitu, tapi aku jelas tidak seberguna yang kau kira. Namun pada saat itu keganasan yang tak berujung muncul di mata Jie Tianran. Setelah mengatakan itu, Jie Tianran meraung dan kekuatan formasi yang sangat besar menyembur keluar dari tubuhnya. Pada saat itu, retakan mulai muncul di tubuhnya dan darah merembes keluar dari retakan tersebut tetapi menguap karena formasi yang kuat. Jie Tianran, apakah kamu sudah gila? Sudah kubilang jangan menahan diri, tapi aku tidak menyuruhmu bertarung sampai mati. Ya sudah, jika kau tidak bisa mengalahkan Chu Feng. Melihat ini, iblis tua di dalam Jie Tianran panik karena dia tahu bahwa metode Jie Tianran sangat melelahkan dan membahayakan tubuh. Itulah kekuatan yang terkandung dalam jimat terlarang yang tidak dapat diaktifkan. Oh tidak, Jie Tianran ternyata punya rencana cadangan. Melihat hal ini, hati para anggota sekte penjara yang baru saja tenang kembali diliputi ketegangan yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Karena aura Jie Tianran saat ini bukan lagi aura spiritualis roh dunia naga langit tingkat ke-7 biasa. Meskipun tubuh utamanya masih berupa spiritualis roh dunia naga langit tingkat ke-7, dia samar-samar memancarkan aura spiritualis roh dunia naga langit tingkat ke-8. Dia telah melampaui batas kekuatan tempur seorang spiritualis roh dunia naga langit tingkat ke-7 dan secara samar-samar telah menyentuh kekuatan tempur seorang spiritualis roh dunia naga langit tingkat ke-8. Jie Tianran, apakah ini kartu trufmu? Itu menarik, namun ekspresi Chu Feng tetap tidak berubah. Apapun metode yang digunakan Jie Tianran, wajah Chu Feng selalu menunjukkan ekspresi jijik. Tepat setelah itu Chu Feng melakukan tindakan yang mengejutkan semua orang. Saat pedang berkelebat, retakan muncul di langit berbintang karena Chu Feng sebenarnya menancapkan pedang petir api di langit berbintang. Kemudian, dia melangkah maju dan dengan cepat berjalan menuju Jie Tianran. Tuan muda, dia bahkan tidak menggunakan senjata sucinya. Apa yang dia rencanakan? Baili Sukong dan 6 penatua dari fraksi netral itu hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka sama sekali tidak bisa memahami pikiran Chu Feng. Di mata Jie Tianran, tindakan Chu Feng merupakan penghinaan terang-terangan. Dasar binatang kecil, akan kuberi pelajaran atas kesombonganmu. Jadi Jie Tianran juga melompat ke depan dan terbang menuju Chu Feng. Sekalipun kita tahu bahwa Chu Feng mahir dalam pertarungan jarak dekat, lalu apa? Apalagi fakta bahwa Chu Feng telah kehilangan senjata sucinya, pedang panjang. Sekalipun ada, dia sama sekali tidak takut saat ini karena kekuatan tempurnya saat ini telah menembus batas spiritualis roh dunia naga langit tingkat ke-7 dan samar-samar menyentuh ambang batas spiritualis roh dunia naga langit tingkat ke-8. Namun tepat ketika Jie Tianran hendak bergerak, Chu Feng yang masih berada agak jauh,
tiba-tiba muncul di hadapannya dan bum-bum. Sebuah pukulan tepat mengenai perut Jie Tianran. Pukulan ini mendatangkan lebih dari sekadar darah. Jie Tianran meludahkan air liur dari wajahnya yang melesat cepat menembus langit berbintang seperti anak panah. Dia terbang cukup lama sebelum akhirnya berhasil menstabilkan dirinya. Bagaimana bisa? Rasa sakit yang tajam di perut Jie Tianran menjalar ke seluruh tubuhnya, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Chu Feng melumpuhkan kemampuan bertarungnya hanya dengan satu pukulan. Namun, ketika dia menengadah ke arah Chu Feng, dia mendapati bahwa Chu Feng telah menghilang. Apakah ini sulit dipahami? Tepat saat itu, suara Chu Feng terdengar dari belakang Jie Tianran. Kemudian Jie Tianran tiba-tiba berbalik dan benar saja Chu Feng berdiri di belakangnya. Meskipun dia hanya sosok biasa, tatapan Chu Feng memandang rendah dirinya seolah-olah dia adalah seorang dewa. Hal itu membuat bulu kuduknya merinding dan dia benar-benar gemetar. "Kau, monster macam apa kau ini?" Jie Tianran berbicara lagi, suaranya tidak hanya serak tetapi juga gemetar. Dia benar-benar menanggalkan semua kesombongan dan keangkuhan mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya karena rasa takut dalam diri Jie Tianran. Chu Feng tersenyum tipis dan tidak berbicara, tetapi aura kuat terpancar dari tubuhnya. Segala sesuatu di sekitar Chu Feng tetap tidak berubah tetapi auranya telah mencapai tingkat dewa surgawi tingkat ke-8. Melihat hal itu, para anggota sekte penjara terdiam sejenak lalu wajah mereka berseri-seri dengan kegembiraan yang luar biasa karena sekarang semuanya masuk akal. Jadi ternyata tuan muda itu bukanlah dewa surgawi tingkat pertama, melainkan langsung naik ke tingkat dewa surgawi tingkat kedua. Diliputi kegembiraan yang luar biasa, Baili Sukong mulai berteriak histeris. Dan kultivasi kita pun berakhir. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura berikutnya di dunia novel.